sebuah peradaban abadi yang di dalam sebuah simfoni waktu menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Perjalanan kita dimulai pada Museum Sangiran. Di situs berbekala ini, kita diajak berkaca pada masa lalu, sebuah refleksi religius yang terdalam tentang hakikat diri yang dimulai oleh ketiadaan di bawah kuasa Sang Pencipta. Di masa lalu, perjalanan kita naik ke atas menuju ke Gunung Merapi. Gunung yang sangat indah ini memperlihatkan kekuatan alam ciptaan Tuhan, sekaligus menunjukkan kehebatannya masyarakat yang ada di wilayah itu, yang selalu kompak dan juga tabah. Namun, semua ini bukan tentang Tuhan dan alam itu tidak berhenti di atas gunung saja. Makna aslinya terlihat jelas saat kita menuju ke ramainya Jalan Malioboro. Nilai agama dan juga Pancasila tidak lagi berwujud teori. Ia menjelma menjadi senyum pencari nafkah dan juga ragam bahasa pendatang. Museum Sangiran. Di Museum Sangiran, kami mendapatkan temuan data lapangan berupa fosil Homo erectus dan lapisan tanah purba. Kita dapat menghubungkan fosil tersebut dengan cara adaptasi mereka, biologi, dan juga sejarah manusia purba dan perubahan lingkungan, yaitu geografi. Rencana visualisasi karya kami yaitu berupa timeline evolusi manusia dan formasi kabut. Kita menuju ke Museum Sangiran, kita akan bertemu dengan dua fosil, yaitu Homo erectus dan juga Homo sapiens. Yang pertama, Homo erectus ini memiliki volume otak pada 750 hingga 1350 cc. Dia juga mempunyai rahang dan juga gigi yang bisa dibilang sangat kuat. Tulang belakangnya dia tegak sepenuhnya, dan tingginya sama dengan Homo sapiens pada 150 hingga 180 cm. Namun perbedaan utamanya itu ada pada bagian dahinya. Si Homo erectus ini dahinya lebih rendah dibandingkan dengan Homo sapiens, dan Homo erectus memiliki rahang dan juga gigi yang bisa dibilang itu lebih kuat dibandingkan dengan si Homo sapiens. Dan di bagian otak, volume otak Homo sapiens itu lebih besar dibandingkan dengan Homo erectus, sehingga Homo sapiens bisa berpikir lebih kompleks dibandingkan dengan Homo erectus. Ya, terutama sapi perah. Nah, di situ ada contoh sapi yang terkena kontak langsung dengan awan panas itu. Waktu dipoto kondisi sapi masih hidup, masih bisa berdiri, padahal kondisinya luka bakar seperti itu ya. Oke, ini proses evakuasinya. Nah, terus ini makam massal, ya. Ini makam massal, foto-foto makam massal yang ada di lereng Merapi. Nah, terus di sini ada tulisan Merapi tak pernah ingkar janji. Jadi begini. Untuk siklus Merapi itu 4 tahun sekali pasti meletus, walaupun terkadang intensitasnya kecil. Cuman yang 2010 itu memasuki siklus 100 tahun sekali. Jadi letusannya lumayan besar, bahkan untuk jarak letusan awan panas hampir mendekati di jarak 20 km dari puncak Merapi. Kami pergi ke Museum Sisa Hartaku. Di sana, kami menemukan berbagai jenis benda yang mengalami perubahan bentuk secara ekstrim akibat panas. Beberapa barang yang kita temukan yaitu berupa alat telepon. Bagian plastiknya meleleh, menghitam, dan rusak. Bentuknya sudah tidak normal sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian, kami juga menemukan gelas kaca. Kaca yang semula berbentuk rapi, kemudian menjadi melengkung dan sebagiannya meleleh. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami menyusuri rute Lavator.
Di sana didominasi oleh medan off-road yang sangat ekstrim, sehingga kami memerlukan kemampuan fisik yang krusial dan juga besar. Untuk meningkatkan kemampuan fisik kami melakukan olahraga rutin setiap harinya supaya paru-paru dan jantung mampu menyuplai oksigen saat harus berlari atau jalan cepat, dan membutuhkan kekuatan otot kaki untuk meminimalisir kelelahan otot. Mengapa di wilayah Malioboro hingga saat ini masih terjaga dan juga masih ramai dengan pengunjung? Penyebabnya ialah di sana mampu menjaga yang namanya budaya dan juga tradisi yang sudah menjadi identitasnya sejak dahulu kala. Dengan ditambah dengan hadirnya pedagang kaki lima dan juga seniman jalanan yang menambah suasananya tetap terasa hingga saat ini. Jadi kan ini sudah berkembang nih kalau sifatnya waktu ini pembelinya semakin banyak atau malah kurang sebagaimana zaman tentunya kita pebisnis selalu mengembangkan apa yang kita punya, mulai dari kapasitas produksinya, mulai juga dari cara penjualannya, dan apalagi yang paling penting pelayanannya. Nih kalian sendiri kebalik kutanya, kalian sebagai konsumen bakpia 25 senang nggak belanja di bakpia 25? Oh, kenapa? Dicekokin tester? Ya, gimana? Jadi mau zamannya berubah kayak gimana pun, rasa tetap kita jaga. Tapi karena zaman berubah, yang ada teknologi yang kalian lihat tadi, caranya pun berubah. Tapi bukan berarti zaman berubah kita jadi kerja. Kita harus jadi yang adaptif. Sekarang kan ini serba online, kayak misalnya kita bisa pesan makanan lewat online. Nah di toko ini tuh mengikuti perkembangan zamannya melalui kayak dengan jasa online-nya atau tetap seperti zaman-zaman sebelumnya. Oke baik, nih mumpung karena ini aku lagi ditodong wawancaranya itu pas lagi jadi host live TikTok, nih sekalian langsung tanya, karena pertanyaannya jualan online nggak ya? Nih langsung tunjukin, nih lagi nge-live TikTok langsung ditodong wawancara. Jadi yes, betul banget Bakpia Patok 25 di tengah zaman kayak gini kita juga jualan online, mau di TikTok Shop apalagi tempat lagi. Kalau ini tantangan terberatnya dalam menghadapi perkembangan zaman itu apa? Tantangan terberatnya menghadapi perkembangan zaman pastinya selalu ada dinamika yang nggak pernah kita alami, kita belum pernah punya pengalaman. Tapi ya lagi-lagi halayaknya manusia pasti bisa berbuat. Tinggal evaluasinya sebagai manusia. Kita tipikal tim atau tipikal bisnis yang selalu mengevaluasi apapun. Mau dari level mikro sampai makro, kita evaluasi baik. Jadi ya sebagaimana manusia yang baik adalah yang berakal, kan? Di sana, tantangan yang paling sulit yang pada kondisi saat ini ialah kemajuan teknologi. Jika mereka kalah saing, maka tokonya akan mengalami penurunan pelanggan atau penurunan penjualan. Nah, solusi yang masih bisa digunakan yaitu adalah kita atau pegawai tokonya itu melakukan penjualan dengan online, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi digital seperti TikTok. Yaitu kita bisa live di sana dan kita bisa menjual produknya dengan online supaya tokonya itu tetap bisa bersaing pada kondisi yang bisa dibilang teknologi sedang maju-majunya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perjalanan ini bukan sekedar berwisata, tetapi juga menambah wawasan tentang sejarah manusia purba, proses terbentuknya batuan vulkanik dan dampak erupsi Gunung Merapi, budaya, serta identitas Yogyakarta. Sekalipun menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian sejarah, lingkungan, dan budaya, serta melatih kebugaran jasmani, daya tahan, dan kemampuan beraktivitas di lapangan. Dari setiap tempat yang kami kunjungi, kami belajar tentang sejarah,
ketangguhan, kerjasama, dan pentingnya menjaga warisan bangsa. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk terus belajar, menghargai perbedaan, dan mencintai Indonesia.